kamu punya customer berapa? Kita sebutlah misalnya 10 customer. Kamu listing dong customernya itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Terus tanya lagi kuota. Kuota yang kamu berapa? Minimum 300 KL kan gitu ceritanya. Begitu kita kasih semua listing customer itu, dia coret tuh. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Terus saya yang mana gitu. Kamu supply lah itu yang namanya waskita. Ini dia kasih, ya nggak bayar loh Pak gitu. Kasihan lah sama kawan saya ini. Nah kenapa itu terjadi? Ya karena itu tadi Pak. Kita sekarang udah dikuasai oleh oligarki dan kapitalis lah gitu. Karena kita susahnya berbisnis di Indonesia dengan berbagai birokrasi, ya muncullah yang seperti itu. Sekarang orang mau bikin izin atau orang mau bikin eksplorasi, izinnya dari pemerintah daerah juga nggak dianggap, sulit gitu. Kita cuma minta belas kasihan, padahal kita sebagai manusia hanya minta belas kasihan sama Tuhan sebenarnya. Cuman karena kawan-kawan saya para penyidik, ya itu tadi, selama regulasinya oke, aturan mainnya oke, ya kita sih oke-oke aja. Kita juga nggak mau jadi pencuri di negara ini. Cuman itu cerita dari para mewakili pengusaha. Bagaimana susahnya kita jadi agennya Pertamina, bagaimana susahnya kita jadi agennya importir. Bahkan sekarang importir yang 17 importir BBM Indonesia pun semuanya beli di Pertamina. Dan kalau kita udah kasih nama customer itu, diambil sama mereka. Lah, beliau ini karyawannya banyak, udah bisa gaji dia, supirnya bisa berhenti. Nah, itulah yang kadang-kadang kita cerita para penyidik. Jadi polisi cuma baik Bang Cok, nggak ada lah yang nggak benar-benar mereka. Bukan masalah uang, bukan ada. Cuma masalahnya kadang-kadang juga para pengusaha juga banyak yang serakah. Ini boleh serakah udah sulit. Tadi Bang Cok bilang tentang Adong Hepeng. Kalau di ajaran saya dibilang akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Kalau udah cinta uang, orang paling jahat. Tapi karena kita cuma piring nasi, kita cukup, sebenarnya nggak perlu kita harus merusak negara ini. Itu aja Pak penyidik gitu loh, bahwa memang sulitnya ada di situ. Para pengusaha itu sulit sekarang berbisnis. Kita mau bikin dia gomo nih, disuruh beli storage ya Bang. Gimana kita mau bangun storage? Begitu kita bangun storage juga nggak ada isinya. Oke, Bang Jenar kan? Itu aja, terima kasih. Itu salah satunya tadi ya, bahwa di dalam peraturan kita adalah distribusi dari ini harus mendapatkan izin dari Pertamina. Pertamina artinya menjadi satu distributor lah untuk negara. Dan hal yang lainnya juga terjadi misalnya dengan listrik PLN. Kita tidak boleh jualan listrik ke tempat ke pihak lain gitu, harus melalui PLN. Jadi dengan misalnya kita mau membuat solar panel, tenaga surya, kita buat, lalu kita bilang saya kelebihan listrik di rumah saya, lalu saya mau jual ke sebelah rumah saya. Mereka mau, tapi tidak boleh. Padahal itu akan menghemat BBM. Nah, inilah peraturannya yang ini. Dan gak hanya begitu, sekarang yang nyata peraturan yang nyata, kita mungkin banyak yang sudah mendengar bahwa ada rencana untuk pemutihan utang dari UMKM. Ya. Tetapi itu diadanya di undang-undang yang terakhir yang mengenai penguatan sektor keuangan gitu ya, P2SK kalau nggak salah. Itu ada bahwa boleh menghapus penghapus tagihan dan penghapus bukuan dan penghapus tagihan tidak dianggap sebagai kerugian negara. Kalau dulu kan dianggap sebagai kerugian negara. Tetapi sampai sekarang sebetulnya banyak BUMN yang tidak berani karena itu bertentangan dengan undang-undang keuangan negara, masih bertentangan. Jadi kalau mereka berdasarkan undang itu mereka menghapus bukukan, lalu kemudian bahwa ada penegak hukum yang mengatakan undang-undang keuangan negara mengatakan ini kerugian negara. Nah, siapa yang salah? Ya penegak hukum berpegang dari itu ya benar gitu. Karena undang-undang ini tidak bisa membatalkan yang tadi undang-undang keuangan negara. Jadi begitu dia menghapus bukukan dan dia rugi, ya BUMN-nya rugi,
Dan BUMN itu adalah sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dan merasa rugi, lalu negara mendapatkan kerugian negara. Nah ini memang banyak ya, tadi sekali lagi ya, kita punya legislatif, ini adalah urusan legislatif yang tidak menyeluruh, yang ya boleh kita bilang ya mereka tidak berkompeten untuk mengurus peraturan sampai sedemikian rupa. Peraturan ini harus tegas, gitu. Harus jelas supaya jangan ada tumpang tindih. Ya, rame-rame itu kita suarakan nanti di DPR. Terima kasih. Apa yang saya katakan dari awal, masalah penggelembungan, penggeledahan minyak rakyat, yang saya bilang minyak rakyat ya, itu memang Pertamina pasti yang kebakaran jenggot atau yang keberatan terhadap pertambangan rakyat ini, karena mereka jaringan terputus gitu kan. Tapi karena mereka nggak punya kewenangan, ya, maka SK Migas sama BPH Migas yang turun ke lapangan, lalu koordinasi dengan polisi, itulah yang terjadi di kita ini. Dan Pertamina dalam ilegal ini mereka main lempar batu sembunyi tangan. Itu yang dilakukan Pertamina selama ini. Pertamina itu pengecut ya. Masa sama berapa hanya minyak rakyatnya harus dimatikan, harus dilawan kayak gitu kan. Pertamina itu ada buat rakyat, bukan buat siapa-siapa. Harusnya ini dihidupkan. Harusnya peraturan diperbaiki atau revisi, minyak ini dijual ke Pertamina. No problem, kayak gitu aja kayak gitu. Kalau punya otak waras tuh Pertamina. Selama ini memang Pertamina itu agak tidak mementingkan bagaimana masyarakat itu bisa bangkit gitu loh dengan cara inovatifnya dalam ekonomi mereka kayak ini itu nggak ada otaknya di sana itu. Cesar yang dilakukan cesar Pertamina banyak, tapi bukan buat rakyat, buat aparat juga. Betul. Buat aparat negara banyak. Itu yang saya lihat. Makanya itu Pertamina ini agak aneh ini. Lembaga asal masuk ke KPPU nih, masuk ke KPPU aja kayak gitu. Ini karena kalau apa-apa kurang ajar juga di Pertamina. Gitu aja. Oke.